إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia Allah semata yang mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Adha yang telah kita laksanakan pagi tadi, dan di hari yang sama kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah pula. Takbir kembali siar dan ramai dikumandangkan. Hewan-hewan kurban telah tampak kembali dan siap disembelih. Para jamaah haji pun saat ini berada dalam hari-hari yang merupakan puncak rangkaian ibadah haji. Kita doakan semuanya yang mengikuti salat Idul Adha saat ini, yang melaksanakan salat Jumat pada hari ini, yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini, mereka yang sedang berhaji tahun ini, dan ibadah-ibadah lainnya di Idul Adha kali ini, agar semuanya diterima Allah dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menjaga nama baik, itulah judul khutbah kita pada Jumat kali ini. Bukan tanpa dasar dan sebab, karena secara umum semua jenis ibadah yang khusus hanya di hari Jumat sangat dianjurkan semuanya memilih yang terbaik. Nomor satu tentunya niat pelaku ibadahnya harus terbaik, yaitu ikhlas. Baju yang dipakai untuk hadir untuk sholat hari raya ataupun sholat Jumat dianjurkan merupakan baju yang terbaik, walaupun bukan harus selalu baru. Hewan yang akan dikurbankan juga harus diusahakan dalam bentuk yang terbaik, bukan yang asal jadi. Bahkan tidak sah membeli hewan kurban yang jelas dan telah nampak cacatnya. Para jamaah haji jika ingin mendapatkan haji yang mabrur, minimal mereka juga wajib menjaga ucapan dan sikap. Ucapan dan sikap terbaik saja yang menjadikan sebab haji bisa mabrur, dan sebaliknya ucapan dan sikap saat haji apabila tidak dijaga, maka terancam tidak mendapatkan kemabruran hajinya. Walaupun teori-teori haji yang dilakukan seperti tawaf dan sa'i benar-benar prakteknya. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga nama baik, ketahuilah bahwa di antara doa Nabi Ibrahim yang merupakan salah satu tokoh dalam setiap Idul Adha diabadikan Allah dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 84. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'al li lisana sidqin fil
pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Dan Nabi Ibrahim telah meninggalkan nama yang selalu dikenang kebaikannya, dan semoga kita bisa mentauladaninya. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga nama baik bukan karena niat pamer dan riya dalam beramal. Tujuan setiap diri kita harus berusaha menjaga nama baik adalah karena kita berharap setelah kita wafat minimal ada anak keturunan atau kerabat dekat kita yang bisa menyebut perbuatan baik kita lalu mencontohnya. Yang dengan hal tersebut Allah akan terus memberikan pahala pada diri kita meskipun kita sudah ada di alam barzakh. Apalagi jika yang mencontohnya semakin banyak, tentu akan semakin besar lagi pahala yang akan didapat, walaupun saat itu kita sudah ada di alam kubur. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un." Barang siapa dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Di samping itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba 'alaihi mislu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'un." Artinya, sebaliknya, barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga nama baik, ketahuilah bahwa semua bentuk dosa yang dilakukan seseorang tanpa ada rasa penyesalan sesudahnya, dengan bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti seseorang sedang mempersiapkan untuk mencemarkan nama baiknya sendiri di dunia dan lebih lagi di akhirat. Perhatikanlah beberapa hadis berikut ini. Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la tabta'ul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man taba'a awratihim yattaba'ullahu awratahu wa man yattabi' Allahu awratahu yafdahu fi baitihi." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim, dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan kebalikannya, berarti siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abu Bakar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah." Barang siapa menghina pemimpin yang ditakdirkan Allah memimpin di muka buminya, maka Allah akan menghina orang tersebut. Maka renungkanlah dan berevaluasilah atas perbuatan sikap kita selama ini, baik pada pasangan hidup, anak, kerabat, tetangga, sahabat dan yang lainnya. Adakah kita sudah meninggalkan kesan yang baik pada mereka yang bisa dicontoh dan ditauladani, atau malah sebaliknya, yang semoga saja itu tidak terjadi. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya pada kita semua menuju jalan yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini bermanfaat baik untuk yang menyampaikan dan untuk kita semua. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Ghaffar, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami berdoa mengangkat tangan kami, mengharap dan memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Rahman ya Rahim, sayangilah dan curahkanlah rahmat-Mu untuk kami, untuk para pemimpin kami, seluruh masyarakat di negeri kami Indonesia tercinta, dan seluruh manusia di seluruh alam ini. Ya Sami'u ya Mujib, wahai Engkau yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa, dengarkanlah keluh kesah kami, sabarkanlah kami, kokohkanlah diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah yang terbaik untuk kami, untuk pemimpin kami dan NKRI kami. Jagalah Islam dan iman kami, hingga akhirnya kami berharap Engkau wafatkan kami dalam husnul khawatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma dafa'an al bala wal bala
والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.